Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bu Nira yang hari ini alhamdulillah bisa hadir. Insya Allah hari ini kita akan melaksanakan beberapa hal terkait dengan persiapan persiapan coaching kepada yang terhormat fasilitator Bapak Muhammad Randy Muhindo, dan yang keduanya kepada yang terhormat pengajar praktek Ibu Rika Kartika Sari serta Bu Nira Irmalatri yang hari ini alhamdulillah bisa hadir. Jadi kemarin saya sudah sampaikan ke Bu Nira terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan selama tiga kali kegiatan. Itu adalah terkait dengan supervisi. Hari ini persiapannya adalah perobservasi. Mungkin nanti pas ibu pembelajaran saya observasi. Yang keduanya nanti setelah pembelajaran itu ada pasca observasi. Terkait yang itu semua. Sesuai yang saya sampaikan kemarin bahwa ada beberapa hal terkait dengan pembelajaran PSE atau sosial emosional. Terus yang keduanya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Intinya sih sebenarnya pembelajaran itu sudah kita laksanakan secara tidak langsung, tapi mungkin kemarin beberapa sudah disampaikan bahwa pembelajaran itu masuk ke dalam karakteristik KSE dan karakteristik berdiferensiasi. Nah, hari ini saya mau minta waktu Bu Nira terkait dengan persiapan atau pra-observasi supervisi yang akan dilaksanakan. Nah, kira-kira Bu Nira bisa menyiapkan waktu enggak beberapa waktu ke depan untuk hari ini? Oke, insya Allah bisa ya Pak ya. Selamat, terima kasih banyak. Apa sih kegiatan nanti ke depannya, observasinya anggap saja lah saya tidak ada pas observasi. Jadi biar tidak grogi ke depannya. Nah, yang mau ditanyakan itu yang pertama adalah rencananya kapan kita akan melaksanakan supervisi? Rencananya kan insya Allah hari besok ya Pak, hari Kamis tanggal 16 Maret 2023. Kelasnya? Di kelas 10 Askep 1. Kenapa? Kira-kira kenapa ibu ngambil kelas itu? Kenapa ngambil kelas tersebut gitu maksudnya? Kenapa ngambil kelas tersebut? Karena kan kebetulan hari Kamis itu jadwalnya kelas 10 dan kelas 12. Kelas 12 kebetulan sedang UKH ya. Jadi adanya di kelas 10, ngambilnya di kelas 10. Jadi kita akan melaksanakan observasi besok mungkin ya. Nah, hari ini itu akan adakan praobservasi dulu atau persiapan buat besok. Nanti kita share satu sama lain mungkin untuk persiapan ibu biar bisa maksimal besok. Nah, harapan ibu tujuannya dalam praobservasi hari ini itu apa yang ingin ibu dapat untuk setelah praobservasi ini maksudnya? Mudah-mudahan ketika besok observasinya dilaksanakan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan yang diinginkan, semuanya tercapai. Bisa ada masukan kalian nantinya ya kayak gitu Pak. Jadi nanti insya Allah kita saling inilah saya coba saling share juga kalau saya punya pengalaman nanti berbagi dengan ibu mungkin ya biar bisa maksimal satu sama lain lah buat yang ke depan. Materinya rencananya besok tuh apa sih yang mau disampaikan? Mau disampaikan kebetulan besok itu akan membahas tentang teks negosiasi. Di kelas itu ada materi tentang teks negosiasi. Jadi besok yang dibahas adalah tentang teks negosiasi. Nah, kalau misalkan melihat kelas tersebut terkait dengan kompetensi yang tadi teks negosiasi itu, menurut ibu maksudnya karakteristik kelasnya terhadap materi tersebut dan terhadap pembelajaran yang ibu laksanakan gitu. Terkaitan kelas tersebutnya gimana, terus kompetensi terhadap materi itu gimana dan strategi ibunya gimana maksudnya terhadap materi. Karena kan kelas 10 itu biasanya masih bisa diatur ya Pak ya, masih bisa diatur. Kemudian kalau misalnya kelas 10 itu
masih bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, sekalipun bahasa Indonesia kan biasanya banyak teks, katanya bikin jenuh, bikin ngantuk. Saya juga sama. Makanya terutama di kelas 10 Askep 1 nih, di kelas 10 Askep 1 itu ketika pembelajaran berlangsung, kita itu harus muter otak gitu biar anak gak ngantuk. Makanya ketika pembelajaran berlangsung sering diselingi dengan games biasanya. Tapi gamesnya itu memang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian misalnya ketika kalau aku pribadi nih, ketika misalnya udah kelihatan apalagi di jam-jam rawan biasanya ya bahasa Indonesia itu, nah anak-anak udah kelihatan ngantuk, biasanya ada games dulu gitu. Tapi berkaitan dengan materi yang disampaikan. Nanti kan anak itu semangat lagi ya, anak semangat lagi mengikuti pembelajaran. Dan di akhirnya biasanya ibu waktunya udah habis, padahal kan anak-anak masih mau biasanya. Waktunya udah habis ya, ibu kenapa nggak lama? Biasanya gitu sih. Emang kadang kadang kalau sudah siang itu jadi bawaannya ngantuk timingnya, udah ngantuk, udah energi sisa lah bahasa. Jadi rencananya besok itu menggunakan games juga ya pembelajarannya. Ada. Jadi besok itu rencananya kan mau mengidentifikasi struktur dari teks negosiasi nih Pak. Nah pembagiannya itu secara berkelompok gitu, ada tugas berkelompok. Nah ketika pembagian kelompoknya itu kan biasanya ngikut dari absen, anak-anak itu udah biasa ya biasanya gitu. Besok insya Allah mau pakai games gitu, bagi games. Jadi tujuan pembelajaran besok itu terkait dengan pencapaian struktur teks negosiasi. Karena kan di kehidupan sehari-hari anak-anak itu sering ya bernegosiasi, ngantar mamahnya ke pasar, kadang kan apalagi interaksi di sosial di masyarakat itu luar biasa ya Pak. Di sekolah juga kadang kan kalau dikasih tugas secara tidak langsung ada nego ya, Bu boleh nggak tugasnya kumpulinnya besok, Bu boleh nggak nanti aja. Nah itu kan ada negosiasi, ada jenis-jenisnya juga. Nah nanti di strukturnya itu ternyata kan strukturnya itu banyak ya, nanti anak-anak bisa membedakan gitu. Jadi ternyata yang sering kita gunakan ketika nego ke guru itu ada di bagian ini. Nah misalnya ketika ngobrol sama teman nitip beli makan dan sebagainya, nanti dikasih minum atau sebagainya, itu kan bentuk negosiasi ya. Nanti kan ada juga ternyata masuknya misalnya ke bagian permintaan, temannya ngejawab berarti masuk ke bagian pemenuhan. Nanti misalnya ada proses tawar-menawarnya juga misalnya kayak gitu. Nah itu sampai hari ini maksudnya, atau sudah apa saja yang dipersiapkan untuk pembelajaran besok? Untuk besok LKPD-nya udah ada sih ya Pak. RPP-nya tinggal di print. Kalau besok tinggal ya paling persiapan proyektornya gitu. Pembelajaran diskusi. Nah itu terkait dengan persiapan ibu untuk besok. Selain yang tadi, ada lagi mungkin yang belum, atau masih ada kekurangan yang belum dipersiapkan untuk besok itu? Paling yang belum disiapkannya, karena besok itu pembagiannya secara berkelompok, anak menyusun teks sesuai dengan strukturnya tapi secara acak. Paling yang belum disiapkan itu teks yang harus dipotong-potong gitu, bagian-bagiannya kan nanti disusun kembali oleh anak. Jadi paling yang belum dipotong teks. Masih ada ya. Kalau presentasi kira-kira berapa persiapan? Kalau dipersenkan kayaknya 70% berarti masih ada. Nah terkait dengan yang 30% itu yang belum tercapai, siapa kira-kira yang bisa atau yang menjadi yang memudahkan ibu lah? Ada nggak? Misalnya apakah dibantu oleh orang lain atau seperti apa? Atau mungkin paling kalau misalnya ada guru yang kebetulan sedang free, paling minta tolong untuk membantu memotong-potong si bagian teks tersebut, karena kan nanti teksnya itu dimasukkan ke dalam amplop. Jadi dimasukkan ke dalam amplop, nanti anak mengambil secara acak tapi disusun kembali. Paling nanti kalaupun nanti teman misalkan nggak keubah, mungkin nanti saya bantu terima kasih Pak. Terus selanjutnya, ukuran keberhasilan ibu nih setelah proses pembelajaran tersebut apa? Ukuran keberhasilan pembelajarannya, goalnya gitu, goal dari pembelajaran itu apa? Mudah-mudahan ya Pak, jadi anak itu mengetahui gitu bahwa
struktur teks negosiasi itu ternyata ada banyak gitu. Terus anak itu misalnya jadi tahu gitu. Biasanya kan kalau anak kelas 10 itu observasinya luar biasa ya, misalnya mereka nganter mamanya ke pasar, ih mama bener yang dipelajari di sekolah itu yang mama sering nawar-nawar belanjaan itu masuknya ke bagian ini kan. Anak-anak biasanya kayak gitu ya. Kadang sama temennya juga, oh bener, ketika misalnya ngobrol, oh iya ini tuh masuknya ke bagian ini. Nah mungkin secara tidak langsung ya anak bisa mengenal struktur itu melalui negosiasi yang sering mereka lakukan di kehidupan sehari-harinya. Nah ini terkait sama pembelajaran besok. Kira-kira kompetensi apa yang pengen ibu dapatkan dari apa yang sudah direncanakan tadi? Kompetensi yang menjadi tolak ukur atau apa ya, kompetensi yang ingin dikembangkan lah dari ibu sendiri gitu. Fokusnya kemana kita? Ada nggak sesuatu hal gitu? Fokusnya lebih ke teks negosiasinya ya Pak ya. Jadi anak itu agar tidak menyalahgunakan ketika bernegosiasi gitu, karena kan negosiasi itu ada jenisnya, ada aturannya, kemudian ada struktur yang harus diikutinya. Meskipun misalnya ketika ibu kan kalau di pasar gak mungkin kan kita negosiasi bawa-bawa kertas, misalnya bawa alat tulis, tapi kan itu bisa dikatakan sebagai negosiasi informal karena tidak memerlukan hitam di atas putih gitu, tapi mereka tetap memperhatikan strukturnya gitu. Jadi ketika misalnya kan kadang anak itu kalau misalnya beli atau apapun, Bu beli ini biasanya gitu, tapi kan kalau melihat strukturnya pakai salam dulu, pakai permisi dulu, ada permintaan dulu sehingga dipenuhi oleh si penjualnya gitu. Kalau yang misalnya ditawar-menawar kayak gitu. Nah itu terkait sama persiapan kita buat besok nih, menjadi observasi besok itu kira-kira eksekusinya kita mau jam berapa? Besok kita ambil di jam ketiga dan keempat aja ya Pak, 9.25 sampai 10.30 ya, sampai waktu istirahat. Nah itu nanti evaluasi lagi paskanya kira-kira hari apa? Jumat atau gimana? Boleh hari Jumatnya. Jumat. Nanti mungkin besok nanti kita siapkan bareng persiapan buat besok. Terus nanti paskanya juga nanti kita siapkan dari hasil evaluasi atau refleksi kegiatan pembelajaran ibu, mungkin nanti besok seperti apa. Nah itu mungkin ya terkait dengan persiapan mah tadi sudah mungkin dari mulai pembelajaran sudah dipaparkan, terus LKPD juga sudah, perencanaan sudah 70%, bisa tinggal 30% lagi. Nanti kalau bisa saya bantu mungkin saya bantu. Terus tadi juga ibu sudah sampaikan ukuran keberhasilan juga, tujuan pembelajarannya juga sudah, materinya juga sudah. Nah kira-kira sebelum kita menutup observasi hari ini, apa yang pengen ditanyakan kembali, mungkin didiskusikan kembali oleh saya atau seperti apa? Masih ada enggak atau cukup seperti apa? Kira-kira masih ada atau enggak untuk ya paling nanti kalau misalnya ada teman yang sedang berhalangan, paling saya minta bantuan ke Bapak aja untuk membantu saya menyiapkan materi agar kegiatan besok itu terlaksana dengan baik. Siap. Kalau gitu mungkin sudah cukup mungkin ya untuk persiapan observasi hari ini. Besok semoga lancar pembelajaran besok dan hasilnya tujuannya sudah bisa tercapai besok. Dan terima kasih hari ini sudah hadir dan terima kasih juga sudah mau di-sharekan dulu atau didiskusikan dulu untuk observasi besok hari. Itu saja mungkin hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi waktunya, dan kesempatannya. Terima kasih kembali karena Bapak juga sudah membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
supervisi kemarin yang sudah dilaksanakan. Gimana tuh saya mau nanya perasaan ibu terkait dengan kegiatan yang kemarin sudah dilaksanakan. Perasaannya gimana? Perasaannya luar biasa ya Pak. Deg-degannya ada, mengajar itu ada sosok selain siswa itu sosok yang memperhatikan, itu ada bapak ya tentunya. Nervous. Tapi terlepas dari itu, alhamdulillah sih Pak, anak-anaknya bisa bekerja sama dengan baik ketika pembelajaran berlangsung. Nah, memang kadang saya juga suka deg-degan karena tidak terbiasa ini. Jadi tidak terbiasa, jadi kadang suka kayak terhalangi. Iya. Nah, ini kemarin kan alhamdulillah ya sepertinya. Terus gimana nih menurut ibu dari yang sudah dilaksanakan kemarin puas belum dengan apa yang sudah direncanakan? Puas, tapi ada gak puasnya juga sih Pak. Terkait sama yang tidak puasnya itu? Yang tidak puasnya itu kan rencananya mau pakai PowerPoint, mau pakai slide tapi nggak jadi kan, karena kebetulan laptopnya bermasalah, error, jadi nggak bisa pakai. Kalau dari rencana yang sudah ibu sampaikan kemarin, adakah yang sudah sesuai atau belum sesuai? Yang sudah direncanakan sebelumnya, menurut ibu pas mau menjalankan, ada nggak sih sesuatu yang saya nggak sesuai dengan rencana saya nih, atau saya sesuai dengan rencana saya udah 100%? Ada sih Pak, kan tadinya ketika mau menyusun strukturnya itu tadinya mau per orang yang ditempelkan itu, memang per kelompok, tapi kan tadinya mau diacak di meja. Iya. Tapi kemarin kan jadinya dibagi per kelompok, itu dibagi. Nah itu yang tidak sesuainya. Kenapa? Pertama, melihat beberapa siswa yang memang berhalangan hadir untuk hari kemarin. Yang kedua, kalau saya pikir lagi, kalau misalnya di kayak gitu memakan waktu yang cukup banyak, sedangkan di kelas 10 itu kan bahasa Indonesia hanya dalam satu pertemuan itu hanya 2 jam pembelajaran gitu. Ini nggak akan cukup, makanya kemarin diganti lagi polanya menjadi disusunnya dimasukkan ke amplop, tapi tetap disusun sesuai dengan strukturnya